Selamat malam, sobat-sobat semua. Kita masih bisa berjumpa minggu ini yang sebetulnya ada pembicara tentang Syekh Siti Jenar, cuman tiba-tiba mereka pembicara mengundurkan karena sedang ada acara lain. Mungkin nanti next ya kita ini kan tentang Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti menurut Syekh Siti Jenar. Nah, kemudian saya isi ini tentang kungkum. Ya. Jadi nanti dipandu oleh host kita, Mbak Anin. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Anindya Jati, sehari-hari tuh saya berpraktek sebagai psikolog klinis dan mengajar yoga. Tapi kalau di KCB itu saya jadi anak buahnya Pak Tony. Terima, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, khususnya Pak Tony yang sudah memberikan ke saya kesempatan untuk membantu beliau nih dalam webinar minggu malamnya. Jadi acara malam ini tuh Pak Tony mau ngajak kita semua untuk belajar bersama membahas apa sih itu laku kungkup ya Pak ya, yang merupakan bagian dari tradisi budaya kita khususnya orang Jawa ya Pak. Ya semoga sih kita semua selalu berusaha em, membangun rasa penasaran kita pada budaya bangsa kita sendiri sehingga kita tuh selalu berusaha ingin belajar dan memahaminya. Yuk kita sambut Pak Tony nih untuk memberikan pengetahuannya pada kita semua Pak. Nah, terima kasih, Anin. Ya, Pak. jadi sebetulnya dalam konteks kehidupan manusia kita mengenal dulu air ya. Air bisa diasosiasikan dengan beberapa konsep atau makna. Ya, air sebagai kehidupan ya, air sebagai elemen penting untuk kelangsungan hidup manusia. Misalnya kebutuhan minum, memasak, membersihkan diri, dan keperluan lainnya. Kalau orang sering melihat eh, kebatinan atau orang-orang spiritual itu seolah-olah klenik, itu sebetulnya tidak tepat ya. Justru Sastro Jendro ini selalu membuka jendela menuju ke arah pemikiran-pemikiran yang logis. Nah, dari sudut pandang metafisik ya, air dapat mewakili aspek-aspek seperti aspek sosial, spiritual ya. Dalam kehidupan manusia juga air merupakan hal yang sifatnya spiritual, simbolisme ya. Banyak tradisi dan keyakinan ya bahwa air seringkali memiliki sesuatu kekuatan yang kaya ya. Kemudian juga sebagai simbol kehidupan, pembersihan, transformasi dan juga kebijaksanaan. Jadi air dan manusia itu sebetulnya merupakan satu apa ya kaitan simbiosenya ya ada ya. Analisis metafisik dapat melibatkan pemahaman yang lebih dalam dan mencerminkan keadaan spiritual manusia sebetulnya ya. Karena ya energi dan kekuatan spiritual banyak orang mempercayai bahwa air memiliki energi dan kekuatan itu. Nah, kemudian juga air selalu berasal dari sumber alam yang dianggap suci, memiliki sejarah-sejarah yang sifatnya mistis ya. Itu eh, kita tangkap dalam kehidupan-kehidupan manusia pada umumnya. Jadi analisis metafisik dapat melibatkan pemahaman tentang bagaimana energi ini dapat mempengaruhi manusia dan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi ada keseimbangan ya dan keharmonisan ya yang kemudian juga banyak diteliti oleh ahli-ahli ya. Kita menemukan satu pendapat bahwa air itu memiliki energi, namun juga air itu merupakan satu misteri. Ya. Maka kita coba melihat penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Mungkin teman-teman kita, sobat-sobat kita sudah pernah eh, membacanya. Dia menerbitkan bukunya ya dan dia nyorotin ya, menyoroti gagasan tentang bagaimana
energi, termasuk energi dari pikiran manusia itu bisa masuk mempengaruhi struktur molekul air. Nah, meskipun penelitian ini juga masih kontroversial, tapi di kalangan ilmuwan, ia telah menarik perhatian banyak orang terhadap hubungan antara manusia dan air. Nah, yang paling sangat terkenal adalah pendapatnya. Ketika dia bereksperimen dengan air, dia menyebut bahwa kesadaran manusia dapat mempengaruhi struktur molekul air. Maka kita juga biasa ya di dalam penyembuhan-penyembuhan di Jawa misalnya itu selalu menggunakan air ya dengan doa, air dengan doa. Nah, klaim yang ini menjadi viral ya, viral dan kemudian juga Masaru Emoto ini dianggap sebagai seorang pseudoscientist ya. Pseudoscientist. Ia merupakan sebetulnya dia seorang asal dari Jepang ya, tetapi pengembangannya ini diterima oleh dunia. Kemudian ada juga Dr. Gerald Pollack ya. Ini adalah ilmuwan yang terkenal di bidang kimia air, tetapi kita tidak bisa masuk terlalu dalam karena dia lebih berbicara tentang struktur air ya. Jadi kayaknya sih agak jauh dari apa yang ingin kita utarakan dalam hal kungkum, hubungannya dengan kungkum. Kemudian ada Dr. Sylvia Early ya. Nah, sementara dia ini sebetulnya dikenal sebagai penjelajah atau ilmuwan kelautan sebetulnya. Tapi penelitiannya juga menyoroti energi dan misteri kelautan juga. Dedikasinya terhadap pelestarian dan pemahaman lautan telah menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa pentingnya lautan bagi kehidupan manusia di bumi ini. Ya. Jadi analisis metafisik tentang air dapat membuka wawasan tentang bagaimana konsep ini mempengaruhi pemahaman agar diri kita sendiri, hubungan kita dengan alam semesta, dan pencarian makna dalam kehidupan itu terkait dengan air. Ya, ini si Masaru Emoto ya yang dikenal dengan eksperimen air, dia menyebutkan tadi bahwa manusia dapat mempengaruhi struktur molekul air dan dia bisa mempraktekkan dengan fotografi khusus ya. Jadi background di belakangnya itu merupakan air yang sudah mengkristal. Salah satu penelitiannya dia itu justru air yang ada air zam-zam yang dari Mekah. Itu dia teliti betul-betul. Jadi ternyata memiliki satu energi yang lain. Ya, nah ini perlu kita ini kan perlu kita camkan bahwa ternyata air itu tidak sama. Misalnya di dalam kepercayaan Jawa juga air yang mengalir, air yang tempuran atau dua aliran sungai yang menyatu, kemudian air yang tenang itu memiliki energi metafisis yang berbeda-beda. Ya. Nah, air sering dilihat sebagai simbol emosi, intuisi, dan sifatnya bawah sadar. Nah, kita tidak terlalu jauh lagi dengan air. Dalam filosofi Tao juga air adalah simbol dari Wu Wei, ya. Tidak bertindak secara paksaan itu air. Ya. Selalu lentur. Seperti air, seorang harus mengalir dengan alam dan kehidupan. Tidak melawan, tetapi menyesuaikan diri. Air itu turun kemana-mana ya, menyelip di jalur-jalurnya itu menyesuaikan diri. Ya, selalu adaptasi. Nah, filosofi Tao ini juga merupakan satu penggambaran bahwa air memiliki daya elektromagnetik. Makanya kita merasakan ya jika kita bersentuhan dengan air ya, katakanlah kulit manusia ini bersentuhan dengan air, itu sentuhan itu sebetulnya merupakan satu energi dari air itu yang menyentuh ke kulit kita. Nah, sentuhan itu juga akan membawa suatu kesembuhan
jika kita dalam keadaan sakit. Jadi air itu sifatnya konduktif dan dapat memengaruhi medan elektromagnetik kita, sekitar kita, tubuh kita. Ya. Makanya sebetulnya kungkum itu juga ilmiah. Ya. Nah, air memiliki daya elektromagnetik jika bersentuhan dengan kulit manusia. Ya. Jadi seolah-olah ya ion ya seperti garam atau mineral itu adalah menjadi konduktor listrik yang sebetulnya sangat berpengaruh pada tubuh kita. Nah, ini secara ilmiah ya, kita bilang bahwa inilah sebetulnya kesatuan antara air dan manusia yang mana bisa memiliki satu efek energi penyembuhan. Baik itu penyembuhan yang sifatnya fisik maupun psikis. Ya. Ada terapi hidroterapi, kemudian banyak ada peningkatan kesadaran diri dengan mengulangi afirmasi saat berendam dalam air ya. Nah, ini sifatnya semua masih ilmiah ya. Nah, kalau kita kembali kepada sastra Sindro sudah menjadi semacam pakem ya atau semacam apa ya aturan yang sudah tidak dibicarakan lagi itu kita berendam di umbul. Umbul itu adalah mata air. Jadi di Pengging ini, di Pengging daerah Boyolali, di daerah Solo Boyolali ya, itu ada umbul yang bergetar terus. Nah, di situ air itu akan memiliki energi yang memberi kita kesembuhan. Ya. Nah, filosofinya sebetulnya kenapa orang berendam itu adalah bahwa kita waktu janin masih di dalam kandungan ibu itu melayang-layang di dalam ketuban ya. Nah, saat melayang-layang itu pun kita masih memiliki vibrasi komunikasi dengan ibunya. Kalau ibunya itu stres ya, dalam kehamilan ibunya stres, si anak juga akan merasakan stres. Nah, jadi keimanan itu juga sudah ada di saat si janin ada di dalam kandungan. Keimanan ini sifatnya adalah keimanan kepada ibundanya. Nah, ketika dia lahir keluar, dia sudah menjadi seorang anak yang memiliki ibu angkat, yaitu Bumi Pertiwi, dan bapak angkat, yaitu Bopo Akoso. Makanya selalu Bopo Akoso dan Ibu Pertiwi, Ibu Bumi itu selalu menjadi uh, uh, panduan hidup seseorang. Selalu berpikir ke atas dan juga berpikir melangkah. Itu situasi yang dialami oleh seseorang. Nah, kemudian setelah kita hadir di dunia ini, bagaimana kita merenungkan hidup? Salah satunya adalah masuk berendam di air, seperti halnya kita waktu masih muda, waktu janin masuk ada di dalam eh, ketuban ibunya, melayang-layang. Nah, saat kita kungkum, ya misalnya di Pengging ini ya, di Umbul ini, saat kita kungkum ini sebetulnya adalah kita merenungkan dan kita masuk pada keimanan yang sifatnya keilahian. Sudah lepas dari ibunya, tetapi kita merenungkan hidup kita secara keilahian. Nah, ini ada orang yang kungkum justru di tengah aliran. Ini juga memiliki satu efek yang positif ya, di mana afirmasi atau keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu ya, afirmasi kita ini dengan air yang mengalir itu akan cepat untuk mendapatkan hasil. Jadi ada orang yang suka berendamnya di air yang mengalir ya. Kemudian juga ada yang suka di tempat yang tenang tetapi ada umbulnya, ada mata airnya di dalam di sekitar kolam itu ya. Kemudian juga ada yang suka pada tempuran. Dua sungai yang menjadi satu. Nah, kungkumnya di tempat tempuran.
Jadi ada dua aliran, ada dua energi yang beda yang masuk ke dalam satu sungai dan kita kungkum. Nah, salah satu tempat ya, saya lupa nih kalau nggak salah di daerah Telaga Warna ini saat malam suro itu pada kumpul semua begini. Nah ini kalau menurut saya ya itu kurang kusuk karena sudah banyak orang ya, kurang kusuk. Kalau saya dulu selalu sendiri, sendiri dan berdiam diri untuk mencari pencerahan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa presiden kita Soeharto, ya, Pak Harto ini juga laku kungkumnya keras ya. Dulu dia kungkumnya di daerah Semarang itu di eh, sebuah tempuran sungai ya, yang sekarang dibangun tugu yang disebut Tugu Soeharto. Sebelahnya sungai. Nah, ini sangat viral ya, sangat kondang ya. Orang-orang sering kungkumnya di situ untuk mencari berkah dan sebagainya ya. Ini di daerah sungai di Kali Garang ya, di daerah Semarang itu dari Sungai Ungaran dan Sungai Kreo yang menyatu itu di sini. Dan tugu itu dibangun pada waktu eh, mengenang Pak Harto. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan tentang Kungkum Sastro Jendro. Tadi secara filosofi itu Kungkum Sastro Jendro itu adalah eh, seperti halnya waktu janin di dalam ketuban, sekarang kita di dalam alam semesta kita kungkum di dalam air. Nah, jadi ketika kita kungkum itu sebetulnya banyak energi-energi yang bersentuhan dengan kulit kita. Nah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kesehatan diri kita. Orang-orang yang suka kungkum biasanya usianya panjang. Yang kedua juga biasanya dia memiliki satu kecerdasan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah kungkum. Nah, sekarang apa persiapan dan metode atau tahapan kungkum? Ya. Jadi persiapannya adalah satu, pemilihan lokasi itu penting. Jadi kita harus tahu benar tempat itu bagaimana, kita pilih dengan hati-hati, apakah itu tempat yang cukup aman, kemudian kita mengenal bahwa air itu memang memiliki energi spiritualnya di situ kuat, ya. Jadi apakah itu ada mata airnya, apakah itu alirannya bagus, itu perlu pemilihan lokasi dulu. Nah, kemudian bagaimana membagi waktu kungkum. Nah, waktu kungkum biasanya dilakukan pada waktu-waktu yang dianggap memiliki energi spiritual yang tinggi. Nah, energi spiritual yang tinggi ini koneksinya adalah antara kita dan alam itu yang terbagus adalah di malam hari. Dan ini membutuhkan mental, ya. Membutuhkan mental. Atau ketika sudah mulai memasuki subuh, fajar mulai menyingsing, itu juga sangat bagus untuk melakukan kungkum, ini waktu kungkum. Kemudian kita menghalau segala ketakutan-ketakutan kita itu dengan niat dan doa. Jadi sebelum berendam, kita melakukan satu mengucapkan niat, kemudian doa, memohon perlindungan, memohon berkah atau memohon semoga kita mendapatkan satu pencerahan. Nah, kemudian persiapan juga pakaian. Pakaian sebaiknya tetap longgar. Mau pakai sarung kayak, mau pakai apa, longgar saja. Karena beberapa tradisi mungkin mengharuskan pelaku itu berendam tanpa busana, tapi sebetulnya tidak perlu itu, ya. Kita cukup longgar saja agar rileks. Nah, durasi sekarang kita harus berpikir tentang durasi. Waktu berendam itu bervariasi. Jadi ketika kita masuk pasti menggigil, pasti menggigil. Nah, cara pernapasannya adalah menarik napas dari mulut, mengeluarkan dari hidung. Ya. Menarik napas dari mulut dan sifatnya seperti diserap gitu, hidung keluar. Sampai menggigilnya nanti hilang.
Nah, kalau sudah hilang, berarti kita sudah bisa tenang. Nah, durasi dalam melakukan pernapasan ini tidak tentu. Kadang-kadang kita mengalami cepat tenang itu dalam waktu 15 menit. Ada yang sampai setengah jam. Ya. Tarik napasnya dari mulut. Ya, di strot gitu. Keluarin di hidung. Terus hidung. Terus hidung. Ya. Itu. Terus gitu. Nanti menggigilnya akan turun. Nah, kemudian posisi. Ya. Posisi jika memang bisa duduk, ada tempatnya, oke. Tapi kebanyakan kita kungkum itu berdiri. Berdiri. Berdiri ini juga memiliki satu arde. Kaki menempel ke bumi. Nah, selama berendam itu kita harus fokus melakukan satu afirmasi yang positif. Jadi meditasi dan afirmasi ini juga harus dilakukan ya. Dalam keadaan kungkum tadi mencari ketenangan. Ya. Kemudian ya pasti nanti akan mengalami banyak hal. Ya. Nah, masalah-masalah yang sifatnya misterius itu menjadi misteri pribadi yang nantinya akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya, dulu saya pernah kungkum di Sungai Brantas. Di Sungai Brantas itu di belakang rumahnya admin kita, ya, di belakang. Admin kita kan dari daerah Blitar ini. Nah, di Sungai Brantas itu saya kungkum. Setelah kira-kira cukup lama, itu ada semacam kayak kata ceplek, 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 ceplek mendatangin kita, mendatangin kita. Kita tidak perlu takut. Kungkum kita dalam keadaan yang dingin, turun suhunya, sehingga lelembut itu mudah sekali kita lihat. Mungkin kalau orang Jawa itu lelembut itu apa ya? Makhluk halus lah ya. Itu bisa kita lihat. Nah, makanya dalam yoga dan kepercayaan-kepercayaan yang lain itu selalu menyatakan bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus. Kakek-kakek kita selalu ngomong, kita memiliki teman-teman ya, katakanlah lelembut-lelembut di sekitar kita. Ada yang bisa dimanfaatkan yang disebut perewangan. Bisa mengerewangi kita. Ada yang disebut lelembut yang sifatnya hanya menguji kita. Nah, ketika kita kungkum itu sering menemukan hal-hal yang sifatnya menguji kita mental. Ya, gitu. Tetapi hal yang sebetulnya mereka itu mendekat kepada kita karena kita memiliki cahaya. Saat kita berdoa, saat kita diam, itu ada sesuatu kekuatan di mana cahaya kita tuh muncul. Nah, makhluk-makhluk ini ingin mendekat cahaya. Mereka juga ingin diselamatkan. Jadi kita harus menyadari, oh mereka datang ke saya, mereka datang ke kita, itu untuk diselamatkan. Karena apa? Di dalam ajaran Sastro Jindro itu diakui bahwa uripku cahyaning Gusti Allah. Hidupku itu cahaya Tuhan. Jadi apa yang di luar, yang sifatnya katakanlah gelap tadi, itu ingin terangnya. Nah, kemudian setelah kita itu sering mengalami hal-hal yang sifatnya godaan tadi, ya, nah kita bisa mengalami satu peningkatan. Peningkatan yang sering dialami oleh teman-teman kita yang kungkum, juga saya ngalamin, itu adalah menemukan semacam Jolo Sutro, ya, Jala Sutra. Kita kaget, kita dalam keadaan kungkum gini tiba-tiba ada semacam jaring, ya, ada semacam jaring. Itu naik dari air. Naik dari air, kemudian menutupin kita. Seolah-olah kita ini apa namanya? Seolah-olah kita tuh dijerat dalam jaring. Nah, di situ kita harus memiliki satu ketenangan yang 100% harus tenang. Karena biasanya kalau kita bergerak, ya pasti
muncul ada ombak kayak muncul apa. Kita harus tenang. Biarlah kita kena jaring, nggak apa-apa. Nah, itu tingkatan-tingkatannya dalam hal hukum ya. Jadi setelah kita mengalami itu, apa sebetulnya apa yang kita cari, apa manfaatnya ya? Nah, manfaatnya adalah satu, ya, kita merasa memiliki penghormatan terhadap alam, koneksi dengan alam. Ya. Jadi praktek hukum ini adalah merasakan keterhubungannya lebih dalam dengan alam dan energi-energi spiritual yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak pernah mendapatkan tempat untuk hukum, bagaimanakah caranya? Nah, kakek saya ketika sudah mulai sepuh, dia sudah tidak mungkin kemana-mana, tidak mungkin lari ke sungai, tidak mungkin lari ke tempat-tempat yang untuk hukum. Dia sengaja membuat bak mandinya itu cukup lebar. Dan ini banyak dilakukan di Keraton Solo. Banyak kolam untuk hukum. Itu ada, dibikin sendiri. Nah, ini untuk diri sendiri. Itu bisa dilakukan. Kemudian ada pula yang menggantikan hukum ini dengan mandi malam. Mandi malam. Jadi mandi malam ini penting. Yaitu kita kira-kira jam 12 kita mandi dan kemudian kita melakukan satu doa-doa, kemudian selesai kering sendiri, jangan dikeringkan ya. Kalau ada rembulan kita memandang rembulan sambil melakukan afirmasi permohonan kesehatan, juga karir dan sebagainya ya. Kemudian masuk dalam kamar untuk bersamadi. Dari situasi persentuhan air dengan kulit kita itu akan terasa saat kita bermeditasi. Nah, ini di sini membutuhkan satu kontinuitas. Kakek saya dulu itu setiap jam 3 pasti. Saya kadang-kadang ngintip. Selesai mandi, dia langsung masuk, dia duduk bersila, diam sampai subuh. Nah, inilah yang sebetulnya saya ingin jelaskan tentang hukum. Hukum dalam ajaran Jawa itu sangat-sangat penting, ya. Apalagi kalau kita sudah memasuki umur-umur yang cukup tinggi, hukum adalah membuat kita tuh lebih tentram, ya. Jadi memiliki satu praktek kedisiplinan yang lebih tinggi walaupun kita sudah tua, ya. Kemudian juga ada keterhubungan dengan leluhur, itu hukum. Jadi praktek hukum juga seringkali dianggap sebagai cara untuk menghormati dan terhubung dengan leluhur. Yang kemudian kita yakini masih memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jangan salah, kita masih ada pengaruh dari leluhur sehari-hari. Jadi hukum dalam mistikisme Jawa ini adalah praktek spiritual yang mendalam dan syarat dengan makna-makna. Mungkin apa yang saya utarakan tidak akan sama dengan mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ya. Dengan berendam dalam air, ya, kita itu sebetulnya juga akan mendapatkan satu pencapaian menyucikan diri. Nah, disitulah kita mendapatkan pencerahan spiritual. Kemudian juga kita memiliki koneksi yang lebih dalam dengan alam dan juga leluhur. Praktek ini menggabungkan elemen-elemen meditasi, kemudian juga afirmasi, ya, kemudian juga disiplin spiritual. Jadi sebetulnya komplit ya. Kita meditasi kungkum itu sebenarnya komplit. Ada afirmasi, ada disiplin spiritual, kemudian juga bagaimana kita merasakan atau kita melakukan segala sesuatunya dan kemudian kita menyadari tentang law attraction ya. Itu semuanya akan terasa sekali jika kungkum. Ya, itu berbeda dengan meditasi biasa. Nah, ini metode yang penting dalam tradisi mistik Jawa. Nah, saya kira
Untuk memberikan gambaran, saya ingin memunculkan video yang tentang kungkum yang pernah saya syuting ya waktu itu. Kemudian dengan mantranya ya, yang sebetulnya mantranya itu hanya pengertian kita ini asesuci, kita tuh membersihkan diri. Niat ingsun asesuci angedusi badan raga manggih toya pengasian asesuci badan alus manggih toya pengasian roh adus suksma adus sakabeh dat urip tan kena kawoworan sajroning karsa ingsun asesuci nunggal rasa nunggal Gusti ingsun suci asih teka saka karsa lan panguwasaning Gusti. Saya kira begitu dulu, Anin, monggo. Oke, Pak, menarik sekali sih Pak ya yang Bapak ceritain itu. Bahkan saya nggak pernah tahu sama sekali loh Pak. Eh, Mungkin saya bisa mulai bertanya duluan ya Pak ya. Jadi kungkum Ya, itu bagian dari meditasi ya Pak ya. ya betul, Kemudian tapi dia mungkin dengan bantuan air gitu ya Pak ya. betul, betul. Kalau misalnya tadi kan Bapak ada bilang mandinya jam 12 itu mandinya mandi biasa atau kayak berendam di bathtub gitu Pak. Mungkin ada yang pengen tahu nih. Eh, ya kalau kalau untuk pengganti kungkum ya mandi biasa, ya mandi biasa nggak apa-apa, tetapi jangan pakai anduk ya, biar Hmm. kering sendiri, kemudian kita cukup menutup ini apa ya, menutup itu, terus kemudian keluar ngelihat rembulan, cukup Hmm. itu ya. Setelah itu, setelah cukup kering ya kita meditasi di dalam kamar lah, itu. Oh, Jadi kayak dilanjutkan gitu ya Pak ya. dilanjutkan. Kayak kakek saya ketika sudah mulai usia tinggi, dia mandi aja, tidak kungkum, mandi, kemudian selesai kering, kering dengan angin ya, bukan kering dengan anduk, langsung dia meditasi. Itu Oh, bisa bisa untuk menggantikan apa yang kita sebut ritual laku kungkum ini, bisa untuk menggantikan itu. Atau memang kita memiliki bathtub yang gede atau mungkin katakanlah bak mandi yang gede, kita berendam masuk. Itu juga bisa. Cuman memang bedanya dia adalah air yang tenang, air yang diam. Itu bedanya cuman itu aja. kurang 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 terasa Ya, ya Pak. betul. Itu ya. Betul. Oh, Jadi kurang ini, kurang kerasa. Kecuali memang dialirkan ya, itu lain persoalan. oke. Ya. Kalau eh, misalnya si kungkum ini tuh jadinya lebih bagus nggak sih Pak daripada kita meditasi leluhur gitu misalnya Pak? Sebetulnya kalau memang kita bisa kungkum lebih bagus kungkum ya, atau mandi malam dulu baru meditasi itu lebih bagus ya. Karena Oh, apa? Karena situasinya lain ya, bahwa kulit kita sudah memiliki apa bersentuhan dengan energi-energi luar ya. Jadi beda ya dengan kalau kita misalnya meditasi langsung jadi beda. Dengan mandi malam meditasi akan lebih bagus. oh gitu ya Pak ya. Ya, ya karena selesai mandi malam itu juga kita biasanya suhu kita meningkat, kulit kita Hmm. akan panas kulit kita. Nah, di situ terjadi semacam elemen api. Nah, jadi meditasi pun ya sebetulnya
kita terpengaruh oleh elemen apa yang memengaruhi fisik kita. Makanya ada kan yang bertanya, kok saya tiba-tiba meditasi kok panas? Nah, itu karena pengaruh dari elemen api kita muncul. Juga masalah mudra, ya, atau asana, mudra, misalnya tangan begini, tangan begini. Nah, itu juga sebetulnya ada ininya, ada maksud tujuannya. Misalnya kalau kita tangan di atas, meditasi tangan di atas, ini elemen air lebih banyak bermain. Kalau tengkurap, ini elemen api lebih banyak bermain. Saya kira begitu. Oke, silakan Mas Adi. Selamat malam Pak Tony. Ye, Dalu monggo. apa badhe nyun Ye, pirsa. dalu. Terkait kungkum, apakah ada syarat tertentu dari kungkum bahwasanya ketinggian air itu harus sampai leher, dada atau di atas pusar. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan energi yang akan diterima jika kungkum itu tempatnya berbeda? Satu di tempuran, dua di sebuah sendang air tenang, dan yang ketiga di rumah, di mungkin membuat pengaron sendiri terus kungkum. Itu apakah energi yang diterima berbeda atau tetap sama? Ngaten Pak Tony, matur nuwun. Ye, kungkum sebaiknya sampai di ini loh, apa namanya? Kolom menjing. Sebaiknya kalau memang bisa mencapai itu, kolom menjing ini lebih bagus, ya. Kalau kebanyakan orang cuma sampai sini, sampai dada sini, tapi yang bagus sampai kolom menjing. Kemudian juga mengenai air, ya. Memang yang banyak dicari orang adalah di tempuran, Mas. Tempuran itu ada dua energi yang menyatu. Sehingga kita dalam hal ketika kita bermeditasi itu, kita juga harus melakukan secara naluriah kita tuh melakukan satu penyesuaian dari dua energi. Energi sungai yang kiri dan sungai yang kanan. Yang paling bagus memang satu, itu tempuran. Yang kedua, air mengalir. Ya. Yang ketiga, apapun itu ada getarannya air itu. Misalnya kayak di Pengging, itu kebanyakan kan ada umbulnya. Ada mata air yang terus saja mata air gitu. Walaupun kita kungkum di sini tidak terasa, tetapi itu airnya lebih bagus. Ya. Kemudian kalau kita hanya air yang tenang, itu sebetulnya tidak apa-apa, cuman kurang bagus. Kalau menurut saya ya, kurang mantap lah gitu. Itu saya kira gitu, Mas Adi. Matur nuwun. Ye, sami-sami. Oh, itu udah ada lagi Pak. Pak Satyo, silakan Pak Satyo. Mau tanya nih, jadi dulu pernah kungkum di tempuran di Tugu Soeharto, menjelang detik-detik jam 12 malam, itu saya rasakan yang tadinya air mengalir, tiba-tiba seperti berhenti, tidak gerak sama sekali. Itu saya rasakan beberapa detik, mungkin belasan detik ya. Jadi sampai saya membuka mata, saya melihat air itu juga tidak ada gerakan. Jadi seolah bumi berhenti. Nah ini sebenarnya gejala apa ya, Mas? Sampai sekarang jadi misteri. Terima kasih, itu aja yang saya ingin tanyakan. Mas Satyo. Sebetulnya ya, ada saat-saat di mana air itu berhenti sekian detik, juga udara itu berhenti sekian detik. Ya, itu ada. Jadi misalnya ya, saya itu pernah menghayati yang namanya pohon pisang berbunga. Ya. Pohon pisang kalau berbunga letak itu, biasanya itu udara sedang berpindah. Udara, angin itu sedang berhenti, yang dulunya angin itu dari kiri,
sekarang kembali berubah menjadi kanan. Itu pisang itu gerudak, 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 gerudak. Nah, oleh para sesepuh kita disebut sepinya angin. Maka muncullah ilmu yang namanya sepi angin. Jadi sepi angin itu bukan sepi angin, sepi apa yang ajarannya Syekh Subakir dan sebagainya, itu omong kosong semua. Sepi angin itu sepi anginnya. Tiba-tiba itu bisa dipergunakan untuk kita tuh berpindah tempat dengan cepat. Nah, saya pernah ngelakoni soalnya, ya. Jadi ketika angin berhenti, langkah kita kemana tahu-tahu kita sudah pindah ke sesuai konsentrasi kita. Makanya zaman dulu ada ngomong, wah itu kiai itu bisa langsung ke Mekah dalam keadaan secepatnya. Itu memakai sepi angin. Itu ada betul. Nah, air juga gitu, Mas Satyo. Jadi saat tertentu dia akan berhenti. Mungkin kalau Pak Satyo, Mas Satyo ingat, pasti itu di antara jam 2 dan jam 3. Itu terjadi air berhenti sebentar, angin berhenti sebentar. Itu biasanya antara itu. Nah, seperti halnya bunga pisang tadi, biasanya meletak itu saat antara jam 2 sampai jam 3. Nah, wejangan untuk sepi angin di Sastro Jendro itu dilakukan ketika jam setengah 2 mulai. Kita ngegem, suruh jalan kaki. Jalan kaki sambil konsentrasi di 7 langkah ke depan, ya, 7 langkah ke depan, sambil kita konsentrasi mau ke mana? Ke Monas misalnya. Jalan, tek, 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 sambil kita ngelihat langkah kita itu di depan kita, pandangan kita 7 langkah dari pandangan kita. Tek. Nanti ketika tepat angin tuh pas sepi angin, tek, kita kaget kok. Tahu-tahu loh, saya kok ada di sini. Nah, saya belum pernah konsentrasi saya tepat. Saya ingin ke Monas tapi jatuhnya di lapangan Banteng. Nyoba lagi jatuhnya di Senen Keramat Bunder. Jadi belum bisa itu gitu. Nah, ini namanya sepi angin. Itu betul-betul ada. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh apa ya? Ya mungkin sok modern ngomong gini-gini. Kalau memang ini ada, Mas. Melekai kembang gedang itu yang disebut sepi angin. Air juga sama. Saat itu berhenti, set, kaget pasti. Tapi itulah kita mengalami sesuatu yang sangat penting. Seperti saya bilang tadi, testimoni saya pernah ada ngelihat semacam katak, kayak katak ceplak 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 sampai di depan mata kita, nggak ada apa-apanya, nggak ada wujudnya, cuma ceplak ceplak ceplak. Itu merupakan satu godaan, ya. Jadi kita harus tenang. Saya kira mengalami air berhenti itu sangat bagus, gitu. Jadi ada koneksi dengan alam dan ada satu apa ya, merupakan satu pencapaian yang cukup bagus itu, Mas Satya. Biasanya Jadi berendam di bukan mana? di Iya. tempuran Tugu Soeharto, Oh, bahkan iya, di tempat Tugu Soeharto yang Solo tadi ya. Tigo juga. Iya, iya, iya. Itu Yeah. memang banyak Itu yang bukan bumi berhenti ya? enggak, bukan bumi berhenti. Memang itu memang ada. Enggak Jadi berhenti sesaat gitu enggak ya? ya enggak, Ada tapi ya. memang air pun walaupun mengalir ya itu bisa berhenti sebentar. Itu ada waktunya kok. Seperti sepi angin tadi yang saya ceritain. Yeah. Kalau yang air berhenti ini saya tidak Hmm. tahu apakah nanti ada ilmunya apa, nggak tahu saya. Tapi kalau yang sepi angin itu jelas itu. Kalau kita lihat di YouTube ada sepi angin, sevia angin, ngomong kosong. Itu dari kata sepi angin. Iya. Tuh, ya. Monggo. Oh, yeah. Mas. Yeah, matur nuwun, matur nuwun. Oke, ini ada Bu Yuli Yohanes nih Pak. Silakan Bu Yuli. Maaf, malam nih Pak Tony nih, ya kan? Ya, Ini Bu saya Yuli. baru, ya, saya mau tanya gini soal kumkum ini saya juga baru tahu gitu. Apakah boleh misalnya kan saya kalau misalnya di rumah di belakang itu kan saya ada terbuka gitu ya, terbuka di belakang.
Nah, kalau misalnya saya, apakah kungkum itu juga, saya ada bak besar gitu, dan itu bisa buat berendam. Kalau pas-pasan kalau pas lagi bulan penuh, apakah boleh saya misalnya, airnya itu memang, eh, dia nggak mengalir sih, tapi kalau kita buang itu bisa. Nah, apakah saya misalnya kalau di situ melakukan kungkum lalu diberikan garam atau apa, itu ada fungsinya nggak Pak Roni? Ada, bagus itu. Artinya dimanapun kalau kita itu punya satu tempat ya, itu kita bisa melakukan hukum di situ ya. Yang penting kita harus melihat aman ya, nggak ada ular atau pokoknya menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya itu. Itu penting ya. Walaupun sebetulnya kalau kita kungkum juga hewan-hewan yang itu nggak bakal datang kok, nggak bakal ini. Saya kira nggak apa-apa, Bu Yuli dipakai aja untuk kungkum. Oh, dipakai. Oh iya, sambil misalnya Iya, kita kungkum di situ, misalnya apa? Saya tambahin air garam, saya tambahin garam, kristal gitu ya, kristal, iya, sama misalnya kasih bunga gitu kan. Lalu saya melakukan meditasi di situ gitu loh. iya, bagus itu, bisa. Ya, kalau Oh, memang lebih bagus lagi, memang kita tebarin bunga. Dan oh, bunga gitu. itu kalau bisa kembang telon, Bu Yuli. Oh, bunga Kembang telon kembang. itu ya, kembang Ah, telon itu kantil putih ya, kantil putih, melati ya, dan ah. bunga mawar. Jangan ros ya, bunga mawar Jawa ya. Kalau ros itu yang kaku itu loh, bukan ya. Jadi mawar Jawa, melati, sama Oh, kantil putih. Bukan bukan kenongo ataupun apa ya, kantil kuning ya. oh Apalagi gitu. kenongo. Kalau kenongo itu lebih cenderung untuk berbicara dengan roh-roh halus. Itu kenongo Oh, itu ya. kenongo. Kalau yang saya Ya. maksudnya untuk pembersihan diri kita itu, Nah, itu tiga tiga bunga tadi. Kantil putih ya, ah, melati, melati berapa genggam lah ya. Terus bunga ros, bunga mawar yang bukan ros, bunga mawar Jawa ya, yang diperitilin gampang itu loh. Kalau yang ros itu kan kaku ya, jadi mawar oh, Jawa, bunga mawar oh, Jawa. oh, ya, 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 oke, oke. Ya, itu bagus Baik. karena itu simbolik dari mawar itu simbolik dari kesadaran raga kita ya. Kemudian kantil itu simbolik dari kesadaran rasa kita. Jadi keyakinan kita. Kemudian melati itu simbolis dari pemikiran kita, kejernihan pikiran kita itu melati. Nah, itu kungkup di situ. Wah, sangat bagus sekali gitu. Dan jangan lupa kalau memang tempatnya enak ya nyalain aja dupa atau wangi-wangian yang lain. Apalah. Boleh gitu. Oh, boleh ya, Pak Tony. Ya, Oke. ya. Tapi Nah, nanti kalau misalnya ya udah selesai ya kita buang. oh iya, gua nggak masalah Nah, gitu. waktu kita buang itu kita melakukan afirmasi lagi nggak bahwa ini ada satu hal yang nggak baik, kita buang gitu. Enggak. Paling-paling gini, kalau buang bunga-bunga dan sebagainya itu di kalau orang Jawa dulu itu disebar di perempatan. Tapi sekarang kalau kita nyebar di perempatan kan dikira kita ngapain gitu kan? Iya. Ya, kita nggak perlu nyebar di perempatan gitu. Mungkin di pagar rumah atau apa. Dan sebaiknya kita ngomong, aku buang-buang sialku dewe. Nah, itu. Jadi bunga-bunga yang sudah kita pakai tadi itu dianggap suatu sial yang dibuang. Gitu loh. Aku Oh, buang sialku dewe, sial saya. Gitu. oh, Itu gitu. kira-kira gitulah ucapannya. Iya, Itu iya. pengertian aja itu. Oke. Gitu. Nah, itu kalau begini maaf ya Pak Tony, saya mau tanya lagi bahwa memang kan, kita kan saya kan kerjanya tuh kan, bisa saya jadi dokter gigi. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih pasien-pasien saya, kadang-kadang kan saya memang suka merasakan entah dia pakai atau pakai apa. Nah, itu dalam hal kumkum ini juga, dalam hal pembersihan ini juga bisa ya. Ya, jadi sekarang Bu Yuli itu kungkum dalam arti untuk menetralisir segala hal yang sifatnya
dari luar. mungkin ada interaksi ya, interaksi Ya, dengan pasien. Itu bisa kita netralisir. Yang penting satu, ya. ucapkan ya, ucapkan, aku ini cahaya Tuhan. Gitu. Kalau orang Jawa, aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. Nah, di situ hal-hal yang gelap pasti nyingkir. Tuh, ya. Jadi Ya, diyakinin dulu, ya, ya, ya. gitu. Jadi sebelum Nah, kita melakukannya, kita melakukan afirmasi bahwa saya ini adalah cahaya Tuhan. cahaya Tuhan. Hidup saya ini dari cahaya Tuhan. Mungkin di dalam agama Islam juga ada, di Kristen juga ada, semuanya ada. Tuh. Aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. Tuh. Itu yang penting itu dulu deh. Nah, itu nanti mau pasien habis kena apa juga mungkin mendekat ya. Kalau sering meditasi begitu, mendekat aja sudah akan pergi sendiri. Itunya. Ini saya ceritain ya, boleh dipercaya atau tidak. Ya. Ketika ada orang bermain kuda lumping, ya. Kuda lumping itu ya di jalan itu ada kuda lumping itu. Kalau saya mendekat pasti dia bubar. Nah ini kenapa? Perenungan saya adalah bahwa aku ki urip cahyaning Gusti Allah. Nah itu kan pakai roh-roh itu, kuda lumping itu. Betul. Nah, pasti bubar. Saya dulu berkantor di Ben Hill ya. Sebelah saya Ireng Maulana. Di depan itu pelataran. Setiap kali ada main kuda lumping, saya nggak mau keluar. Mereka cari duit soalnya. Nah, karena pernah saya siapin duit nih, saya siapin duit untuk ngasih mereka. Ketika saya keluar dia malah bubar. Terus ketuanya malah mendekatin saya, malah nyalamin saya. Aneh kan ini. Nah itu karena kita sering melakukan meditasi yang positif ya. Yang positif itu yang katakanlah ya kalau di dalam teks-teks itu selalu afirmasi positif. Kalau menurut saya positif dalam arti keilahian. Tuh. Ya, makasih Pak Tony. Ya, monggo Bu Yuli. Ya. Ini Pak ada yang bertanya lewat chat. Yang chat dulu ya Pak. Dia nanya, Monggo. apakah di dalam pakem kumkum sastra jendra atau kejawen yang bagus menghadap kemana ya Pak? Mohon pencerahannya Romo. Ya kalau menghadap itu kalau bisa menghadap ke timur matahari terbit dan itu dilakukan sampai sampai fajar menyingsing. Yang bagus begitu. Tetapi sebetulnya tidak harus menghadap ke timur matahari menyingsing. Kemanapun juga tidak masalah. Oke Pak. Ini pertanyaan kedua dari Pak Rohmani. Perbedaan waktu kumkum sore, mungkin sore ya Pak maksudnya, tengah malam menjelang pagi, apa ada perbedaan manfaat? Lalu kumkum dengan berpakaian dalam kurung bercelana dibolehkan? Terima kasih Romo, suwun Romo. Jadi kungkum sebaiknya pakaian itu longgar. Kalau memang ya kita telanjang nggak masalah. Gitu. Tetapi waktu yang paling bagus adalah di atas jam 12 malam. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Lebih hening. Ya, lebih hening. Gitu. Ya. Ini ada Mas Aguknuk, apa Pak Aguknuk? Silakan Pak. Atau Ibu ya, jangan-jangan. Silakan bertanya. Open kamera juga boleh kok. Ya. Harus open kamera. Rahayu Romo Tony Yunus. Supaya kita kenal. Iya Pak ya. Apakah suara saya terdengar? Oh jelas Pak. Mas Agus. Begini Romo, saya mendengarkan tadi dari Bapak yang tadi yang saat itu samadhi dan kungkum tengah malam dan mengalami air berhenti. Nah itu apakah bisa hal itu terjadi tapi tidak pukul 2 dini hari, Romo? Jadi ini pengalaman saya pribadi.
Saat itu saya ke Grojogan Sewu, kemudian saya olah kanuragan di situ, dan saya akhiri dengan meditasi waktu dini hari. Padahal saya tidak ada niatan untuk berpikir apakah nanti air berhenti atau apa. Namun pada saat yang tidak terduga, air terjun dan hembusan air dari yang jatuh itu tiba-tiba senyap. Tidak ada derau dari air terjun, tidak ada hempasan air, dan semuanya senyap. Seperti yang Romo tadi ngendikakan, jangan gugup. Nah, saat itu saya benar-benar bingung. Ini saya di mana? Karena saat itu saya kejar dan saya tidak dengar suara apapun. Nah, itu padahal dini hari sekitar pukul 5 pagi. Itu bagaimana, Romo? Tidak tidak pada pukul 12 malam atau 2 dini hari, tapi pukul 5 dini hari. Itu bagaimana, Romo? Jadi kalau yang namanya air berhenti itu saya tidak bisa memastikan apakah itu harus jam sekian ya. Tetapi kebiasaannya itu jam 2, jam 3 seperti halnya angin berhenti. Angin berpindah arah itu biasanya jam 2, jam 3 lebih ya. Itu yang disebut sepi angin atau melekei kembang gedang. Tapi kalau air saya tidak begitu tahu apakah bisa waktu sore, waktu baru jam 8 malam misalnya. Saya nggak tahu. Mungkin itu karena pengaruh dari kondisi Mas Aguk sendiri, kondisi Mas Aguk sendiri dalam keadaan mengalami pencerahan ya. Dan itu tidak bisa diulang, Mas. Susah. Nah, mungkin kita mengalami pencerahan ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengalami hal itu merupakan satu berkah gitu loh. Merupakan satu berkah. Tapi itu nggak bisa diulang. Aku gugup tak coba banyune mandek lagi gitu nggak bisa. Karena itu sebetulnya seperti halnya apa namanya moksa. Sebetulnya rasanya moksa ya seperti itu. Nah, ini menurut ada catatan ya dari salah satu tulisan dari Rabindranath Tagore ya, dari pujangga dari India itu menyatakan itu. Jadi moksa itu dialami dengan rasa seperti itu. Nah, makanya bahaya juga sebetulnya apakah nanti kita bisa hilang tubuh kita. Itu kan jadi pertanyaan. Seperti di Parangtritis ada seorang penyair yang hilang. Sampai sekarang udah nggak ada. Karena mungkin mengalami itu. Semacam moksa tadi. Gitu loh. Dan itu mulia, nggak masalah gitu. Saya mengalami itu juga senang. Gitu. Nah ini ada satu testimoni lagi ya, yang sebetulnya ini ada seorang keturunan keraton. Memang dia memang orang yang rajin sekali, kungkum dan sebagainya. Ya. Itu ketika meninggal ya di dalam peti ya, waktu dibawa ke Imogiri makam raja-raja ya, itu enteng. Itu yang namanya moksa. Enteng itu. Wah itu kalau kungkum sudah tua juga masih tumuk jalan ke arah Bacem kalau di Solo sana. Masih jalan di sana di pinggiran sungai itu masih dia. Nanti balik lagi. Lah ketika meninggal itu apa namanya petinya tuh orang ngangkat enteng banget kayak nggak ada orangnya kayak nggak ada muatannya. Nah itu jadi ada hubungannya di situ kalau menurut Pujangga Rabindranath Tagore ya bahwa kita mengalami hal itu sebetulnya itu merasakan kita tuh moksa. Moksa tuh rasanya seperti itu, kira-kira begitu, Mas Agung. Saya kira gitu ya. Mudah-mudahan puas nih dengan jawaban saya. Puas, Romo. Iya. Untuk yang kedua, Romo, maaf. Ya. Untuk yang tadi saya mendengarkan, apakah dalam airnya itu juga
air kembang atau apa. Nah, ini dulu saya sedang belajar kanuragan itu ada di satu masa di mana kami pada saat tengah malam itu kami mandi dengan eh, kembang macan kerah, Om. Yeah. Kemudian baru saya tahu karena Romo tadi ngendikan memandang rembulan. Nah, itu saya baru ngehnya baru oh, itu maksudnya seperti itu gitu. Nah, itu Yeah. apakah menurut pendamping saya untuk macan kerah itu apakah bisa digunakan saat siram dalip atau hukum tadi, Romo? Begitu. Itu saja. Saged bisa. Sebetulnya gini Mas Anuk ya. Prinsip dari kanuragan itu adalah purusa dan prakerti memerintah. Jadi seolah-olah jiwa kita di luar memerintahkan fisik kita. Gitu loh. Ketika kita diperintahkan katakanlah aku kebal, aku koyo macan, aku koyo apa. Nah, itu terjadi. Yang penting itu tadi. Yang penting itu ada pemisahan antara purusa dan prakerti. Jadi raga dan pikiran kita. Pikiran kita seolah-olah memerintah kita. Paling berkuasa. Makanya kadang-kadang ada mantra yang menyebutnya Engsun. Engsun itu sudah merupakan satu aku yang di atas. Aku yang keilahian. Kira-kira begitu. Kanuragan itu bisa terus dilakukan, nggak masalah. Terima kasih. Monggo. Rahayu. Rahayu, rahayu. Ini Pak ada dari Bu Amelinda di Surakarta. Romo izin bertanya, apakah kungkum yang lebih baik ada hari tertentunya, seperti menentukan kungkum di hari weton lahir kita? Ya, paling bagus memang weton. Yang kedua, Anggoro Kasih. Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Di mana Selasa Kliwon itu kalau orang Jawa itu pengertiannya adalah Gusti Allah memberikan welas asih yang besar di saat malam Selasa Kliwon itu. Jadi asihnya, kasihnya itu besar. Jadi namanya Anggoro Kasih. Selasa Kliwon atau weton kita. Itu bagus. Justru kungkum sebaiknya jangan Jumat Kliwon. Jumat biasa nggak apa-apa. Kenapa tuh Pak, Jumat Kliwon? Beda. Jumat Kliwon tidak dengan air ya. Beda. Oh. Itu. Jumat Kliwon itu lebih bagus dengan ritual-ritual. Ya, persembahan. Dengan doa-doa. Itu lebih bagus. Kalau kungkum yang sifatnya untuk self, ya, untuk diri kita sendiri, itu lebih bagus dihindari Jumat Kliwon. Lebih bagus weton. Kecuali weton ini Jumat Kliwon ya nggak apa-apa. Weton, ya, itu. Weton sama Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon. Itu bagus. Bu Amel Linda ya tadi ya. Iya benar Pak, Bu Amelinda. Pak Sarto, monggo Pak Sarto. Ya, Pak Sarto, silakan. Maaf Rama, ini mau tanya, waktu tahun 86 kan saya pernah kungkum, tapi sebelum kungkum itu saya jamasan dulu. Terus airnya jamasan itu saya siramkan ke kali yang buat kita kungkum. Nah, metode kungkum yang saya lakukan itu maksudnya bagus apa tidak gitu Romo. Enggak Terus apa-apa. lagi sekarang kan kali-kali di sekitar saya udah kering. Maksudnya jarang ada air mengalir. Terus saya itu bikin bak kolam renang gitu bisa untuk kungkum atau harus kita bocorkan dulu tapi juga ditambah air jadi biar mengalir gitu Romo. Gimana itu? Boleh. Bisa nggak itu? Boleh. Apa atau tetap diam? Nggak usah ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Airnya tenang gitu Romo. Sebaiknya tetap ada aliran, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh iya.
Terus kemudian mengenai air jamasan yang disiram itu baik karena kita jamasan itu airnya itu seperti kita tuh bikin air suci. Nggih. Ya, jadi nggak masalah gitu. Terus Jadi lagi air mau suci. Romo, itu kita sebaiknya itu kalau kungkum itu merem apa melek ya Romo? Sebagusnya. Merem no, Merem ya. merem ya. Atau melirik gitu sidik itu nggak apa-apa. Matur Ya, nuwun Romo, rahayu. Rahayu. Oke, Ibu Monggo Sira, silakan Bu. Ya, Bu Silakan. Suartini, monggo. Alhamdulillah. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu. Ibu. Niki ingkang dalem tarosaken ini Romo. Kan saya masuknya terlambat tadi tentang mokso. Mokso itu berarti tadi sekilas saya mendengarkan, cuman kan nggak selengkapnya. Mokso itu bersama badan-badannya atau mokso itu seperti tadi itu sudah meninggal dulu baru mokso. Dan ibaratnya mantra-mantra mokso itu apa hanya satu aja atau banyak macam ketika itu uh, Paduka tadi itu bilang aku sakti, aku saya sudah jadi sakti karena uh, free will kita dengan imajinasi otak ini nyambung gitu dengan penguasa alam semesta itu. Jadi yang ingin saya ketahui itu Romo gitu, karena kakek saya dulu itu, tapi nggak tahu deh ini generasi berikutnya kakek saya belum pernah ada. Beliau itu juga mau meninggalnya itu mungkin seperti yang Paduka Romo sampaikan tadi bahwa enteng sekali kalau beliau itu malah dulu kan enten dokar ngaten nggih Romo. Dokar itu isinya para lelembut atau jin tuh ikut ngelayat karena dokarnya jadi di tengah kuburan itu gitu. Tukangnya saldo kok tahu-tahu ada di tengah kuburan kakek saya itu. Itu apakah tapi kan beliau itu nggak mukso saaragane gitu, tapi dia mukso itu apakah seperti yang tadi diceritakan bahwa digotong kok enteng gitu. Apakah itu juga termasuk mukso, Romo? Terus mantranya itu apa gitu? Saya rasa cukup, Romo. Mohon penjelasannya. Bu Sirot. Bu Sirot. Jadi moksa yang dimaksud moksa itu kita kembali jiwa dan raga kita hilang. Kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi penampakan yang kita alamin saat ini itu sudah jarang seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu itu bisa. Ya, aku wis wayai dia jalan ke arah mana, pinggir sungai atau mana, tahu-tahu hilang. Ya, itu sudah mokso. Itu seperti yang diceritakan oleh Rabindranath Tagore. Ya. Tetapi saat ini itu jarang sekali orang mengalami seperti itu. Ya paling-paling tadi tiba-tiba peti matinya itu enteng banget, Wesan. Bahkan kemungkinan kalau dibongkar itu juga mungkin sudah nggak ada mungkin. Ya mungkin, tapi kan kita nggak bakal bongkar itu. Nah itu seperti contoh kakek saya ketika kuburannya mau digusur karena mau dibangun UNS ya sekolahan itu ya. Itu kita keluarga kita ingin membuat satu ritual untuk tulang-tulangnya dilarung di laut ya. Nah, ketika dibuka ya istrinya yang matinya tahu lebih duluan ya masih utuh, masih banyak tulang-tulangnya. Sementara kakek saya tinggal sabuk, sandal, kulit dan sebagainya. Tidak ada tulangnya. Nah,
itu juga saya kira ya itu ya mungkin mokso itu begitu untuk yang Betul. saat ini ya, gitu loh, untuk yang saat ini gitu. Jadi Betul. saya kira Bu Sirot kita nggak bisa ngomong tentang mantra ya. itu masalah kasih dan jati ya. Kasih dan jati itu mantra itu sebetulnya juga sudah diterangkan di dalam agama Islam lah Bu Sirot kan tahu yang namanya buruk gitu. Melewati langit ketujuh dan sebagainya. Itu kasih dan jati itu juga pengracutannya begitu. Hilangnya aura dari bulu. Kemudian hilangnya aura dari wajah. Makanya orang kalau mau mati itu wulune kusut, rambutnya kusut, guoyone rai udah kulit-kulit ini udah kayak tentruk. Itu langit kedua udah hilang. Nanti langit yang lainnya, daging. Nah, jadi wulu, kulit, daging, urat, balung, sumsum hilang semua. Lah itu kalau di dalam Islam kan terus disebutnya kan ada buruk. Jenengan mungkin malah bisa nerangke ke saya itu nanti. Enggak juga Romo, saya kan untul bawang ya Romo, untul bawang. Yeah. Untul Monggo, bawang. dah, oke. Saya kira mudah-mudahan jawaban saya memuaskan Bu Sirot. Insya Allah. Nggih Romo, matur sembah nuwun. Yeah. Pak, nih ada Mbak Hendrina mau nanya, Pak. Monggo Katanya silakan. Romo kalau kungkum boleh nggak di kolam renang? Matur nuwun Romo. Enggak apa-apa. Kolam renang juga masih lumayan Oh, daripada bak mandi di kamar di rumah. oh. Enggak apa-apa, boleh. Oh, nggih, Mas Edi, monggo. Matur nuwun. Tadi saya juga sempat searching di internet bahwa kungkum itu termasuk ya juga ada filosofinya. Kum itu kan dikum. Kalau kung itu termasuk kongkong itu, nah dalam bahasa Cina itu dewa. Jadi kekuatan kita itu dikum. Kekuatan kedewaan itu. Itu menurut Romo itu gimana? Matur nuwun. Rayu. Filosofinya macam-macam, Mas, karena kungkum itu juga multi tafsir ya. Jadi kalau di Sastro Jendro itu digambarkan sebagai kita lahir itu kita meniru waktu kita masih janin di dalam ketuban. Kenapa? Waktu kita masih janin di dalam ketuban itu kita sudah ada keimanan, artinya sudah ada vibrasi dengan ibunya, keimanan dengan ibunya. Ya, kalau sudah keluar dari rahim ibu di dunia ini, jadi kita sudah memiliki ibu angkat dan bopok angkat, yaitu bopok akoso dan ibu bumi. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Wow, wong kuwi ra duwe iman," itu salah. Ketika bayi itu kita sudah ada imannya. Kita sudah komunikasi dengan ibunya. Keimanan terhadap ibu. Itu juga masih bisa dipraktekkan ketika bayi lahir masih kecil. Belum tentu mau digendong sama orang lain. Kalau ada orang lain minta, pasti dia deketin malah minta gendong ibunya. Larinya ke ibunya. Itu keimanan. Itu sama dengan kita beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sama gitu. Jadi multitafsir Mas Harto. Jadi filsafatnya Iya, macam-macam. terus gini Filsafatnya mau. macam-macam. Lanjutnya gini mau. Kalau elemen api jamasan yang sering kita laksanakan Jumat itu sama elemen air ini kalau dilaksanakan dengan rutin dan khusyuk itu bagusan yang mana ini? Maksudnya api uh, sama apa air itu bagusan yang mana? Matur nuwun. Tergantung kepraktisannya. Kalau memang kita punya sarononya, punya pisau, punya areng, punya macam-macam, ya jamasan nggak masalah. Setiap waktu tidak mesti malam Jumat juga nggak masalah. Tetapi kita juga
Bisa juga dengan kungkum misalnya. Kungkum atau mandi malam itu ya tergantung niat niat kita. Saya tidak bisa ngomong bagus mana, tidak. Tetapi niat kita bagaimana. Itu Mas Sarto. Jadi sebagai penutup tuh, jadi saya melihat bahwa nggak menyangka ya Pak ya betapa mendalamnya ya guna air gitu. Bahkan sudah diteliti dengan berbagai metodologi, bahkan juga sudah menjadi bagian dari filosofi di berbagai bangsa, termasuk bangsa kita sendiri gitu yang kemudian ada namanya itu kungkum itu ya Pak ya. Yang kita tuh punya metode-metodenya yang sudah ada aturannya dan kelihatannya aturan-aturan itu bisa dilakukan dan membantu kehidupan secara mental kehidupan manusia itu sendiri gitu ya Pak ya. Manfaatnya kita juga jadi terkoneksi dengan lingkungan dan alam semesta gitu ya Pak ya. Jadi eh, terakhirnya sih kungkum ini baik bila kita melakukannya dengan langkah-langkah yang memang sudah ada aturannya ya Pak ya. Iya. Eh, saya tambahkan untuk Mbak Anin ya, Iya Pak. untuk Anin ya. Kalau Anda mendapatkan satu pasien yang bipolar, Iya Pak. itu sembuhnya hanya dengan kungkum. Oh gitu ya Pak ya. Dia akan kembali ke self ya, kembali ke dirinya. Oh gitu Pak. Saya pernah punya pasien yang bipolar. Itu saya coba saya bawa ke Gadok. Kalau dulu di Jakarta sini ada tempuran namanya Gadok. Daerah itu loh sebelum ke puncak ya, itu ada Oh, Gadok. Gadok iya Pak, iya ya, Pak. Nah, itu sembuh Oh, ya. kungkum ya Pak ya? Mm-mm. Hanya Oh, kungkum. Kita bawa kungkum setiap malam Selasa Kliwon, sebulan sekali kita bawa kungkum itu. oh, Mulai terjadi hal oh. yang baik. Bipolar Berapa ya. berapa lama dibawanya orangnya? Ya, enggak lama itu paling-paling 4-5 kali. Oh gitu. Buat ya. Oh, Jadi pertama kali memang dia sudah harus dengan psikofarmaka ya, harus dengan obat ya. obat. Oh, iya Pak. Nah, tetapi kemudian bisa menurun dan kemudian bisa hilang. Gitu. Hmm. Bahkan sekarang ini sudah kawin sama orang Belanda, ada di Belanda. Ya, saya kira begitu dulu acara ini cukup banyak yang bertanya. Saya berterima kasih kepada yang hadir. Terima kasih juga kepada Anin yang sudah membantu Sama Pak. menjadi host ya, Yakin. moderator. Saya kira acara ini kita tutup malam ini dengan salam budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu.